Oke, jadi ceritanya gini. Hari ini tuh sebenarnya aku lagi gabut banget ya, karena hari ini lagi nggak banyak kerjaan dan project-project tuh masih cukup lama buat diselesain. Jadinya hari ini tuh aku ada kepikiran buat mereview sebuah smartphone, ya ini iPhone yang bisa dibilang harganya sekarang ya udah terlampau murah buat harga secondnya. Dan barang ini saat ini udah datang di Studio Kuliah Sore. Jadi smartphone ini emang aku beli di salah satu toko yang ada di Tokopedia, dan kebetulan ini tokonya aku cari yang di Semarang supaya bisa langsung dikirim via Gojek. Jadi ya barangnya sekarang udah ada di sini dan langsung aja kita mau unboxing barangnya, sekalian mau ngecek kondisinya kayak gimana. Mungkin setelah 1 atau 2 minggu ke depan aku bakalan buat review smartphone ini di tahun 2021. Langsung aja kita mau pindah ke kamera yang di atas, tapi seperti biasa, oke, ada notif. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. Oke, jadi ini adalah paperback-nya seperti ini. Ini sebenarnya agak jelek ya paperback-nya tuh. Bisa kalian lihat. Ya, tapi it's okay lah, mungkin karena kurang laku ya tokonya. Ini aku beli di eBay Gadget. Ini ada di Semarang tokonya, dan tulisannya ya tidak kelihatan. Buat harganya ya, ini aku langsung kasih tahu aja nih. Ini harganya segini, 5.685.000 itu udah sama ongkir. Kalau harga HP-nya sendiri 5.650.000. Ini aku dapat cashback 226.000 ya. Total bayar ya ini tadi 5.685.700. Sebenarnya ini bukan yang paling murah, cuma karena aku cari toko yang ini sambil aku buka ya, cari toko yang paling responsif karena emang ya butuh hari ini supaya cepat sampai dan ada konten aja buat hari ini. Makanya langsung aku beli aja, dan kebetulan katanya ini barangnya 100% fungsinya normal, terus nggak ada yang aneh-aneh, SIM bisa, semua bisa, jadi langsung aja disikat. Kalau kalian cari di Tokopedia, ini ada yang jual dengan harga tuh bahkan 5,1 juta ya. Dibilang sih kondisinya ya cukup bagus, tapi itu ada di Jakarta posisi tokonya. Dan yang di Semarang sebenarnya ada yang paling murah, itu di angka 5,4 juta, tapi tokonya sayangnya slow respon, jadi nggak jadi beli di situ. Dan ini belinya ya di eBay Store, 5.650.000 ya wajar sih, karena kebanyakan toko-toko tuh jual secondnya ya antara 5,5 sampai 5,8. Oke, langsung aja. Ini diisolasi. Kenapa diisolasi ya? Ini kelihatan nggak? Nah itu, ini merusak boxnya sebenarnya, tapi ya udahlah. Kita langsung buka aja. Jadi ini aku order yang warna warna grey. Warna grey itu yang warna hitam. Yap, seperti ini. Dulu aku punya iPhone X juga, warnanya grey seperti ini atau hitam, dan ya ini bodinya persis banget, mirip banget. Dan ini adalah nota pembeliannya, 5.650.000 rupiah. Oke. Ini seperti biasa, kalau kayak ginian kalian beli second jangan pernah dipakai, karena ini tidak menjamin, dan ini nggak ada kabel USB-nya ya. Oke, dan ini kita tutup. Langsung aja kita lihat smartphone-nya sambil kita cek kondisinya kayak gimana. Kalau di sini sih buat kondisi body, oke, cukup mulus ya. Yap. Kalau aku lihat sih di sini nggak ada lecet yang parah. Ya paling bekas pemakaian wajar. Dan ya semoga aja nanti dalamnya juga begitu. Oke, langsung aja kita mau setting-setting smartphone-nya terlebih dahulu. Ini kayaknya kita udah langsung disambut padahal belum dipencet tombol powernya. Oke, kita setting-setting si iPhone XS-nya terlebih dahulu. Oke, jadi ini smartphone-nya udah di setting-setting, dan tadi aku udah ngecek hampir semua kondisinya. Ini bagus banget buat HP yang dibanderol dengan harga 5,6 jutanya ya. Oh ya, by the way, di luar saat ini lagi hujan, jadi mohon maaf kalau suaranya agak sedikit noise, tapi yang penting suara aku tadi aku cek sih udah cukup jelas ya buat masuk ke dalam kamera. Dan oke, ini iPhone XS-nya. Kalau buat bodinya sendiri ini overall masih oke banget, karena yang bagian lecet itu cuma ya di sekitaran port lighting kabelnya aja. Jadi di sekitaran sini emang kelihatan kayak emang ya bekas
keluar masuk ini sih kabel, dan ini sih masih wajar ya. Sementara buat sisanya ya lecet-lecet tipis yang nggak begitu kerasa. Sementara di bagian belakangnya atau bodi kacanya ini juga tergolong mulus banget. Dan overall kalau dari masalah bodi sih aku nggak ada masalah sama itu, karena ya emang bodi HP yang bisa dibilang ini kan keluaran tahun 2018 ya, sekarang tahun 2021. Jadi smartphone ini udah 3 tahun. Kalau buat kondisi seperti ini udah tergolong bagus banget. Dan kalau buat layarnya sendiri aku juga udah ngecek, ini True Tone-nya aman banget. Di sini True Tone masih bisa kita pakai. Terus apalagi ya, responsivitas layar. Terus sekarang kita pindah-pindahin seperti ini. Bentar. Nah ini penting ya. Kalian kalau beli HP second ini harus dicek seperti ini. Ini hal simple sih, cuma takut ada bagian layar yang mati, jadi itu harus dipastiin. Terus kalau kita terang gelapin ini juga aman banget. Oke, terus ya sisanya aman, sinyal juga aman nih. Kalian bisa lihat di sini aku lagi pakai kartu Telkomsel dan sinyalnya ini ada. Ya, ini lagi 2 batangnya karena emang di sini lagi hujan, jadi mungkin kondisi sinyal lagi kurang bagus. Oke, yang selanjutnya kalau buat Score 3 U-Tools ini 100% karena smartphone ini sesuai dengan seller yang sesuai dengan apa yang seller bilang. Kalau smartphone ini belum ada diganti-ganti dan kondisinya masih original bawaan, dan kalian bisa lihat di sini, skornya cukup bagus dan warnanya ini hijau semua ya. Terus kalau buat areanya sendiri ini LL/A yang menandakan smartphone ini tuh smartphone asal Amerika ya. Jadi emang ini kan unit internasional atau unit yang diimpor dari Amerika. Jadi kodenya ini adalah LL/A. Sementara kalau buat kode numbernya ini, serial numbernya ini ada yang di bagian depan, kalian bisa lihat ini ada huruf M yang menandakan ini smartphone emang dibeli resmi di gerai Apple. Jadi ini bukan smartphone refurbish atau misal smartphone yang di istilahnya yang bukan smartphone yang cacat lah. Ini emang smartphone yang waktu itu dibeli dalam kondisi yang bagus di Apple Store-nya. Dan kalau buat spesifikasi aku rasa kalian udah pada tahu lah ya. Jadi ini aku kasih tahu sedikit aja. Smartphone ini tuh rilis tahun 2018. Chipsetnya ini pakai Apple A12 Bionic. Fabrikasinya 7 nanometer. GPU-nya ini pakai Apple GPU yang 4 core grafik. Terus kalau RAM-nya sendiri ini 4 GB. Buat pilihan internalnya ada yang 64, 256 sama 512. Nggak ada yang 128. Jadi abis 64 langsung lompat ke 256. Jadi itu harus dipertimbangkan dengan matang ya. Karena sebenarnya 64 itu juga udah cukup kurang. Tapi ini aku beli yang 64 karena ya emang nggak bakal diisi banyak aplikasi. Dan kalau misal kalian mau ambil yang 256 yaitu menurutku juga lebih bagus karena 256 bisa menyimpan banyak aplikasi, apalagi di tahun 2021 ini kebutuhan aplikasi tuh udah gede-gede ya buat size-nya sendiri. Kalau kamera belakang ini ada 2. Seperti ini. Nanti hasilnya kalian bisa lihat sendiri. Ini resolusinya 12 megapiksel wide dan 12 megapiksel telefoto. Sementara yang di bagian depan ini ada banyak sensor-sensor juga ya. Salah satunya ya kamera. Ini punya resolusi 7 megapiksel. Kalau buat baterainya sendiri ini 2658 dengan fast charging 15 watt. Tadi kalian juga udah lihat kalau kesehatan baterainya atau battery health-nya ini ada di 92%. Which is ya, sekali lagi ini masih cukup bagus buat HP yang rilis di tahun 2018. Dan berikut adalah hasil foto-foto singkat dan video singkat dari iPhone XS ini yang aku beli. Dan ya sekalian closing aja kali ya, karena selanjutnya nanti kita bakal langsung aja review smartphone ini di tahun 2021 ini kayak gimana. Dan berikut adalah hasil foto-foto dan videonya. Thanks for watching, bye-bye. Ya, jadi ini perekaman video kamera belakang dari iPhone XS. Ini masih bagus banget ya, kalian bisa lihat.
Oke, seperti ini. Oke, kalau ini perekaman video kamera depannya, buat aku lihat di preview sih masih bagus. Oke, kameranya depan belakang masih oke lah.